Selamat pagi. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pagi hari ini. Mari kita berikan apresiasi yuk. Ya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman multimedia. Terima kasih buat teman-teman Asyir ya sudah menyambut kita. Anda merasa tersambut dengan baik pagi hari ini? Yes. Ya, kasih aplaus buat teman-teman Asyir ya. Luar biasa. Saudara, pagi hari ini kita masuk ke dalam sebuah bulan yang baru, kita biasanya masuk ke topik yang baru. Dan di bulan ini saya ingin untuk kita belajar sama-sama sebuah topik yang menurut saya penting untuk kita betul-betul ngalami sehat. Berapa banyak yang setuju tahun 2022 ini adalah tahun sehat buat kita? Amin? Anda setuju? Nah, kita mau sama-sama belajar di bulan ini untuk belajar sebuah topik baru yang namanya jujur. Kenapa jujur? Karena kalau kita tidak terbuka dan jujur akan kondisi kita akan sangat sulit untuk bisa mengenali apakah kita ini sehat atau tidak. Ayat nas yang kita pakai di bulan ini adalah Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, Yakobus 5 ayat yang ke-16, katakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi penekanan di ayat ini dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Kalau sembuh berarti sebelumnya apa? Sakit. Ya kan, kalau Anda sembuh berarti sebelumnya sakit. Nah, caranya untuk sehat, tidak ada cara lain adalah untuk kita ini harus saling mengaku dan saling mendoakan, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, jujur itu menjadi aspek yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk betul-betul mencapai yang namanya sehat. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah ke dokter? Berapa banyak yang belum pernah ke dokter seumur hidupnya? Oke, beberapa ya, puji Tuhan. Saudara, berapa banyak yang ingat kalau Anda ke dokter, apa yang akan dilakukan? Dokter yang baik akan memeriksa dengan sungguh-sungguh apa yang dikeluhkan oleh kita. Betul enggak? Gambar ini tolong ditunjukkan. Ya, gambarnya seperti ini kira-kira. Yang pernah ke dokter atau pernah bawa anaknya ke dokter bisa relate, Anda bisa merasa setuju ya dengan apa yang dilakukan oleh seorang dokter. Apa yang dia lakukan? Seorang dokter pasti bertanya, halo selamat pagi, apa kabar? Terus pertanyaan berikutnya apa? Keluhannya apa? Betul ya? Ada keluhan apa? Ada keluhan apa? Nah, disinilah membutuhkan namanya kejujuran. Betul enggak, saudara? Kalau Anda ditanya, ada keluhan apa? Oh, enggak ada Pak, enggak ada apa-apa kok, baik-baik aja. Terus di dokternya akan tanya, loh terus ngapain ke dokter? Iya kan? Ngapain bawa anak Anda ke dokter kalau nggak ada keluhan apa-apa? Oh iya dok, saya ada keluhannya ini, anak saya ngalami ini. Silakan tampilkan gambarnya terus ya. Terus apa yang dilakukan oleh dokternya? Dokternya berkata, oke, sekarang buka bajunya. Saya mau periksa. Bayangkan kalau pasiennya kemudian berkata, jangan dok, saya malu, saya risih kalau dibuka bajunya. Enggak mau, enggak usah dibuka dokternya, diceritain aja gitu. Dokternya akan berkata, ini serius mau sembuh, mau serius sehat apa enggak sih? Apa cuman basa-basi sih gitu loh ya. Ini aneh, dokter kalau bilang suruh buka baju ya buka baju gitu kan. Kenapa? Karena dokter itu perlu melihat dan mengerti kondisi yang sebenarnya dari pasien. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, disitulah kita mengalami
kesehatan atau kesembuhan yang sesungguhnya. Setuju ya saudara ya? Oleh karena itu pribadi yang paling mestinya mendapatkan kejujuran kita itu adalah Tuhan. Setuju? Nah, hamba Tuhan yang konseling saya berkata ada 2 orang yang harus kamu jujur 100% dalam kehidupan. Yang pertama adalah Bapak Ibu sudah bisa tebak siapa? Tuhan. Yang kedua siapa kira-kira? Pasangan Anda. Orang yang paling dekat dengan Anda. Kalau kita nggak bisa jujur dengan Tuhan, repot. Mau dalam kondisi apapun, kita nggak bisa betul-betul mengalami sehat. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan dari kita. Ya, Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan dari kita. Tapi Ia menuntut apa? Dia menantikan kejujuran dan keterbukaan kita. Tuhan tidak pernah mengharapkan kita untuk sempurna. 100% sudah sempurna. Tapi Dia menginginkan kejujuran dan keterbukaan kita. Sama seperti sekali lagi kita datang ke dokter. Dokter itu mengharapkan kita untuk jujur, ngomong apa adanya. Kalau kita ketemu Tuhan, izinkan Tuhan untuk mengerti, untuk kita ekspresikan seluruh keberadaan hidup kita. Pagi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar dari sebuah kisah klasik. Judulnya Paradise Lost. Ya. Dalam Kejadian pasal 3, kalau Anda lihat gambar ini adalah sebuah cerita di mana seluruh Alkitab itu menjadi seru setelah ini. Jadi kalau Anda mau baca Alkitab dengan cepat, saya sarankan untuk ada cara triknya untuk baca dengan cepat. Mau? Mau tahu isi Alkitab? Dengan cepat? Enggak ada yang mau juga ya. Enggak ada yang mau ya. Mau tahu caranya? Ngangguk-ngangguk ya. Baca 2 pasal pertama, terus baca 2 pasal terakhir. Itu kira-kira Anda sudah dapat gambaran seluruh tebelnya Alkitab di 2 pasal pertama dan 2 pasal terakhir. Kejadian 1 dan 2, kemudian baca ke Wahyu 20 dan 21. Itu dapat semuanya. Maksudnya gimana? Kejadian 1 dan 2 itu menceritakan bagaimana Tuhan memulai segalanya dengan sempurna. Wahyu 20 dan 21 ditutup juga ending ceritanya dengan sempurna. Nah di tengah-tengahnya itulah yang tidak sempurna. Dan itu dimulai dari Kejadian pasal 3 pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Di sini mulai, kalau film ini mulai konflik, mulai timbul masalahnya, mulai dramanya mulai dari sini. Pagi hari ini kita mau belajar. Dan saya berharap pagi hari ini Tuhan memberikan pencerahan buat kita semua supaya kita betul-betul nangkep nih apa isinya pesan pada pagi hari ini. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Pagi hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kami bekerja, untuk Engkau bekerja Tuhan. Pagi hari ini kami rindu datang ke hadapan-Mu. Bukan sebagai sebuah formalitas, tapi karena kami sungguh ingin mengasihi Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini nyatakan kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu dengan gamblang dan supaya kami bisa menindaklanjutinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anda siap ya pagi hari ini? Siap? Yang siap kok Berapa banyak yang siap pagi hari ini? Berapa banyak yang belum makan pagi ini? Siap gitu ya. Oke, kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita lihat ceritanya di Alkitab mulai serunya di mana? Di sini. Ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya
dan dimakannya, dan ada lanjutannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Sama-sama yuk bilang, yang perempuan bilang, yang wanita bilang ya dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Suaminya yang bersama, yuk suaranya yang wanita mana? Suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, kenapa disebut dosanya Adam? Kenapa bukan disebut dosanya Hawa? Jawabannya ada di kalimat itu. Karena di mana Adam berada? Adam ada bersama-sama dengan Hawa. Bukan tidak tahu, dia ada di sampingnya persis. Oke, lanjut ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi kelihatannya dampak dari makan itu adalah terbukalah mata mereka. Ini yang terjadi. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya mau berhenti sebentar, tolong tampilkan gambarnya. Ini gambaran bagaimana peristiwanya pada waktu manusia itu ketahuan sama Tuhan. Jadi di sini menggambarkan sebuah suasana apa nih kalau Anda lihat? Pepohonan, sesuatu yang sejuk, dan mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, dan mereka takut dan bersembunyi. Saudara bisa bayangkan kalau Anda bisa mengenali langkah seseorang, itu berarti Anda punya pengenalan yang dekat atau pengenalan yang sangat dekat. Kalau Butian begitu dengar ada langkah masuk dalam rumah dan tahu siapa yang masuk, itu kira-kira orang yang dekat apa orang yang sangat tidak dekat? Sangat dekat pasti ya. Sampai bunyi langkah aja langsung tahu. Artinya apa? Sebelum ayat ini, manusia dan Tuhan itu punya fellowship, punya persekutuan yang sangat luar biasa. Dia sampai bisa mengenali dan tahu waktunya kapan. Ya, dikatakan pas hari sejuk. Jadi perkiraan ada yang berkata mungkin bisa pagi, mungkin bisa sore, di mana hari enggak terlalu panas. Jadi sepertinya mereka ini melakukan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sudah biasa kalau sore-sore Tuhan datang, kemudian mulai ngobrol, mulai fellowship, mulai asikan bareng gitu ya istilahnya. Mulai kumpul. Nah, tapi hari itu sesuatu yang berbeda terjadi. Pada waktu Tuhan melakukan yang seperti biasanya, yang dia lakukan, manusia bersembunyi. Padahal biasanya pada waktu itu terjadi, itu adalah sebuah kejadian yang sangat diharapkan, sangat diantisipasi, sesuatu yang sangat diarep-arep kapan datang lagi. Tapi hari itu respon yang berbeda kita lihat. Jadi untuk berkata manusia takut sama Tuhan, kita perlu coba mulai bayangkan ya, saya minta Bapak Ibu untuk bayangkan kira-kira apa yang terjadi. Kita baca ya, kita lanjut Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, kalau Tuhan bertanya kepada kita, itu bukan karena dia kurang informasi. Coba bilang sama kanan kirinya, bukan karena Tuhan kurang informasi, karena Tuhan tidak tahu Tuhan tanya. Ya, tapi kalau Tuhan tanya itu gunanya cuma satu, supaya kita sadar, kita tahu enggak kita di mana. Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Mari kita baca pelan-pelan, kita cerna pelan-pelan.
Apakah Tuhan pada waktu menampakkan diri di hari yang sejuk itu dia kasih gambar yang mengerikan? Gambar sebuah monster yang lagi marah besar gitu. Apa yang ada dalam pikiran saudara pada waktu kita baca kisah ini? Pada waktu Tuhan menampakkan diri setelah Adam berbuat dosa, apakah Tuhan datang dengan halilintar gitu ya, marah, Adam di manakah engkau gitu ya? Apa yang terjadi? Enggak, Tuhan datang seperti biasanya. Mereka bisa mengenali suara langkahnya, dan di Alkitab juga tidak dituliskan Tuhan pakai wajah seram, pakai berubah mengerikan gitu. Enggak. Tapi apa yang dikatakan ayat 10 dikatakan aku menjadi takut karena aku telanjang. Di sini kalau kita ngomongin ketidakjujuran, mulai dari sini. Mulai dari ini loh saudara. Kenapa kita cenderung kemudian untuk hidup dalam ketidakjujuran, dalam topeng, dalam drama yang kita buat, mulainya dari sini. Harapan saya pagi hari ini satu saudara, pada waktu kita mempelajari bagaimana manusia jatuh dalam dosa, kita akan mengerti bagaimana cara yang Tuhan berikan untuk kita keluar dari dosa saudara. Ya, mentor saya selalu berpikiran gini, kalau kamu tidak bisa mengidentifikasi masalah sebenarnya itu apa, kamu juga tidak bakal bisa dapat obatnya apa. Kalau seorang dokter tidak bisa menganalisa sakitnya itu sebenarnya apa, dia juga tidak akan bisa meresepkan obat yang tepat juga. Jadi perlu untuk menjawab sakitnya apa dulu, baru bisa kasih obat yang pas. Betul? Makanya dokter tidak akan mau ngira-ngira, diperiksa semua. Dokter yang baik akan periksa betul-betul, tanya dan tanya terus, sampai dia yakin apa yang jadi penyebabnya. Setuju? Setuju ya? Coba kalau Anda datang ke dokter gitu, nih tak kasih resep gitu. Lah Anda akan tanya, loh dok, belum ditanyai belum apa kok. Ya sudah tahu, aku sudah lihat mukamu gitu sudah tahu. Nih resepnya nih, tak tulisin ya, tebus ya di apotek. Ngeri enggak saudara? Balik enggak lagi ke dokter itu saudara? Ngeri. Mestinya apa? Dicek dulu semuanya. Nah oke, kita kembali ya, kita agak off topic. Kita kembali. Bagaimana siasat setan membuat manusia jatuh dalam dosa? Apa yang membuat manusia itu bisa berontak sama Tuhan? Tidak taat sama Tuhan. Nah pagi hari ini kita mau belajar, oke? Kasih waktu 10 menit ya, 10 menit sama-sama kita cerna ya. Kejadian 3 ayat 1-5, kita mundur beberapa ayat, perhatikan, mari perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah saudara bisa baca satu pasal sebelumnya, sebetulnya Tuhan itu berfirmannya kepada siapa? Kepada Adam, suaminya. Dari sini kita bisa mengerti somehow Adam ini sudah mengkomunikasikan, mensosialisasikan kepada Hawa, istrinya. Nah, cuman kita baca di sini perintahnya aja sudah berubah ya. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, saya nggak tahu apakah Adam yang nambahin perintahnya, apakah Hawa yang nangkepnya agak beda, gitu ya. Ayat 4 dikatakan gini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara perhatikan, apa triknya setan untuk membuat manusia itu jatuh dalam dosa? Apakah setan datang ke Adam, terus dia pegang tangannya keras, kamu harus
memberontak sama Tuhan. Ayo kita paksa memberontak sama Tuhan. Apakah seperti itu? Enggak. Dia ngomong dengan cara persuasif. Coba perhatikan apa yang setan lakukan. Coba menurut Bapak Ibu apa yang setan lakukan pertama kali? Ayat 4 dan ayat 5, dia membuat Hawa atau manusia ragu akan kebaikan Tuhan. Saya ulangi, Hawa dibuat untuk curiga sama Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, ular ini bilang, kamu belum tahu ya? Kamu kan sudah dengar perintahnya, tapi kamu tidak tahu ya? Ada motivasi tersembunyi loh. Kamu tidak ngerti ya? Kamu tidak ngerti, aku aja sudah ngerti loh. Kamu kayak gitu tidak ngerti. Tuhan tuh memang sengaja sembunyiin ya dari kamu ya. Kamu tidak ngerti ya maksudnya apa ya? Kenapa dia kasih perintah seperti itu? Loh, kalau kamu benar-benar makan, kamu tuh akan terbuka. Kamu tuh akan menjadi seperti Allah. Jadi dengan kata lain, Tuhan itu sengaja diam, kasih perintah, supaya kamu tidak jadi seperti Allah. Jadi mulai apa? Meragukan kebaikan Tuhan dan mulai meragukan perintahnya. Meragukan perintahnya. Dan pada waktu Hawa dengar gitu, dia mulai mikir, iya ya, kok dilarang ya? Kok dibatasi ya? Dibatasi kan gak enak. Berarti ada sesuatu yang dia tidak ngomong. Mulai curiga. Dan pada mulai curiga kita baca di ayat 6. Kita balik sebentar ya. Di ayat 6 dikatakan, Kejadian 3 ayat 6. Ayat 5 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi kalau kita baca ayat 6, kita harus baca dulu ayat 5, saudara. Jadi kenapa buah dari pohon itu jadi kelihatan baik dan sedap, padahal buah pohon itu sudah ada sebelumnya. Karena apa? Mulai ragu, mulai mempertanyakan. Zaman sekarang istilahnya mulai baper. Wah, tenan, berarti benar Tuhan ini memang maksudnya enggak baik. Ada sesuatu yang ditutupi, mulai baper. Oleh karena itu, saya percaya bahwa orang yang baper itu sebetulnya menunjukkan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pada waktu dia mulai punya kecurigaan, dia akan sulit untuk jujur di hadapan Tuhan. Kesetiaan kita untuk jujur di hadapan Tuhan hanyalah sebuah refleksi sebetulnya. Seberapa yakin sebenarnya kita ini dikasihi. Hawa dalam hal ini, saudara, dia mulai nggak yakin. Dan itulah yang dia sembunyikan. Apa benar sih Tuhan ngomong gitu untuk kebaikan saya? Kayaknya ada sesuatu yang lain deh yang dia belum sampaikan. Kok si ular sudah dapat pengumumannya duluan, istilahnya begitu. Kok ular wis ngerti duluan, aku enggak ngerti gitu. Dan saya bisa bayangkan, lanjutkan. Ular itu bilang, iya Tuhan tuh memang gitu kok, sengaja. Aku juga pernah ngalamin gitu ya, mungkin ular ngomong gitu. Aku juga pernah gitu. Pengen seperti Tuhan, aku naik, terus langsung dibanting gitu ya, langsung jatuh ke tanah. Aku juga pernah ngalami. Saudara, pernah enggak Anda ketemu sama orang, begitu Anda ngomong, bawaannya baper. Kenapa? Orang yang baper ngajak orang lain untuk baper, saudara. Iya, aku juga pernah, aku tahu rasanya. Memang kayak gitu enggak enak, udahlah. Terus intinya ujung-ujungnya adalah,
Ular bilang, udah gak usah sama Tuhan, ikut sama aku aja ya, ikut sama aku aja. Saudara, Anda lihat triknya sama enggak, saudara? Manusia dibuat ragu dulu. Manusia dibuat ragu. Mencurigai, ada apa ini? Ada apa ini sebetulnya? Begitu sudah dibuat ragu, gampang banget untuk dibuat tidak taat. Jadi ketidakjujuran itu adalah sebuah gambaran, adalah sebuah refleksi. Apakah kita yakin kita sebenarnya dikasih atau tidak? Saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus dicobai ribuan tahun kemudian. Dia berkata, kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bait Allah ini. Lihat, nanti dijemput sama malaikat enggak? Diselamatkan oleh malaikat enggak? Dibuat untuk baper. Kamu yakin enggak? Kamu kayaknya enggak terlalu yakin deh. Kayak bapamu enggak segitu-gitunya deh mengasihi kamu. Mendingan kamu coba aja gitu. Ya kan sama persis. Diulangi lagi ribuan tahun kemudian. Dan trik yang sama juga dipakai untuk kita. Untuk kita enggak taat, gampang. Selalu dibuat enggak yakin atau ragu atau dalam tip baper sama Tuhan. Saudara, ada beberapa kali dalam kehidupan saya jujur berkata, Tuhan kok kayak gini sih, kok kayak gini. Mulai seperti itu celah masuk untuk kita menutup rapat hidup kita. Udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan, tutup rapat. Dan pada waktu tutup rapat itu, setan menang. Pada waktu kita menutup diri dari Tuhan. Saudara, setiap perintah yang disampaikan, kalau kita terima dengan kasih, kita merasa dikasih, kita akan dengan senang hati melakukan. Anak saya, kalau dia merasa dikasih oleh orang tuanya, dia akan melakukan setiap perintah papanya dengan sukacita. Tapi kalau dia baper, dia akan merasa ada sesuatu dengan perintah saya, kayaknya ada aja yang salah. Selalu salah dan tidak pernah benar. Curiga, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ya, jadi pernah nggak saudara, bapak ibu pasangan suami istri ya, mungkin lagi capek habis pulang kerja gitu ya, saya pernah ngalami emosi gitu, emosi. Terus diingatkan oleh pasangan, udah jangan emosi, udah begini. Seringkali kalau kita lagi capek, lagi kesel gitu ya, malah kita bisa ribut sama pasangan. Kamu enggak tahu sih gini. Jadi apa yang jadi perintah dari pasangan kita nangkepnya salah. Karena apa? Kita merasa enggak dikasihi. Merasa itu hanya sebuah perintah menuntut kita. Kita jadi emosi. Oleh karena itu firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apapun perintahnya netral, bahkan sebetulnya untuk membawa kebaikan. Tetapi karena kita sudah baper, ya, karena kita sudah kena triknya dulu, semuanya jadi negatif. Semuanya jadi negatif. Ya, beberapa waktu yang lalu saya umumkan gereja kita mau benar-benar sehat. Ya, satu hal yang saya minta adalah semua tertanam. Ya, contoh tertanam. Saya katakan untuk setiap yang melayani di praise and worship, di multimedia, di asyar, di sekolah minggu, semua pelayanan wajib untuk tertanam. Ya, wajib untuk tertanam. Tertanam dalam apa? Tertanam dalam sisi, dalam komsel. Nah, perintah seperti ini punya manfaat untuk kita, punya kebaikan untuk kita. Tapi kalau kitanya sudah curiga, ada apa ini? Semuanya jadi negatif. Coba Bapak Ibu berdiri dulu pagi hari ini. Coba pagi hari ini saya mau ngetes. Pagi hari ini benar-benar sudah sehat atau belum ya? Coba rileks dulu tangannya ya. Coba tangannya rileks dulu. Coba tangan kanannya bisa diangkat ke depan. Bisa? Oke, sekarang bisa digenggam sama-sama. Genggam begini. Oke, sekarang dilepas lagi. Turunkan lagi. Sekarang tangan yang kiri.
Angkat ke depan. Genggam. Bisa ya? Lepas. Turunkan. Nah, silakan duduk. Ya, berikan tepuk tangan untuk Anda, saudara. Saudara kalau bisa melakukan itu, bersyukur loh, saudara. Itu adalah tanda sehat. Betul enggak? Perintah dari otak kita itu sebagai ujian apakah kita ini sehat apa enggak. Bayangkan kalau saudara bangun pagi, Anda bilang, angkat tanganmu enggak mau ngangkat, saudara. Atau bisa ngangkat begini, genggam. Genggam. Something is wrong. Ada yang salah. Oleh karena itu kalau kita benar-benar sehat, ya, seluruh perintah dari Tuhan, seluruh perintah dari atas, itu mestinya bisa dilakukan. Betul kan? Apa sih perintah yang Tuhan berikan? Untuk kita saling mengasihi, untuk kita betul-betul sungguh-sungguh tertanam. Kalau kita bisa melakukan itu, berarti itu ada cerminan bahwa kita sehat. Ya kan? Tapi kalau baru mau gini, kok enggak bisa ya? Kok enggak bisa ya? Nah itu perlu ke dokter. Betul? Amin. Ya, jadi seperti itu, saudara. Saya belajar bahwa ketidakjujuran itu bukan sebuah pemberontakan saja, tapi ketidakjujuran itu sebetulnya adalah indikasi bahwa kita merasa tidak dikasihi. Saya minta tim Praise and Worship maju ke depan. Solusinya apa kalau gitu? Solusinya apa? Bagaimana kita bisa jujur terbuka? Saya ajak kita untuk buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dalam Alkitab yang terbuka. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 di Alkitab yang terbuka dikatakan begini. Tidak ada ketakutan dalam kasih, tetapi kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Karena ketakutan berhubungan dengan hukuman. Orang yang takut belum disempurnakan dalam kasih. Orang yang takut belum disempurnakan dalam kasih. Saudara, pada waktu kita dengar perintah dan kita ragu dan kita takut, tanda tanya, ada apa dengan kita? Ya, jadi belajar pagi hari ini, kalau kita dengar kebenaran, bukan kalau Anda dengar perintah yang enggak cocok, terus Anda berkata, apa yang salah dengan yang kasih perintah? Bukan, kalau ada sesuatu yang enggak pas, kita harus tilik ke diri kita, apa yang enggak beres ya? Ya istilahnya kalau tangan, otak kasih perintah, genggam, dia enggak bisa genggam. Bukan salah dari otaknya, salah dari tangannya, ada apa ini? Syaraf apa nih yang enggak nyambung? Iya kan? Jadi pada waktu kita bisa melihat sebuah perintah, kita enggak akan hidup di dalam ketakutan. Tapi mestinya perintahnya, pemazmur katakan, perintah itu mendatangkan sukacita. Nah, itulah namanya kita bisa memastikan bahwa kita hidup di dalam kejujuran. Ya, jadi jujur kepada pribadi yang tepat akan sangat memerdekakan. Jujur kepada pribadi yang tepat sangat amat memerdekakan. Saudara, ada beberapa hal dalam kehidupan saya yang sebetulnya enggak nyaman untuk bicara. Tapi saya tahu betul kalau saya perlu berbicara sama orang-orang tertentu. Sama mentor rohani. Yang saya harus buka hidup saya. Enggak nyaman, saudara. Tapi kadang-kadang memang perlu. Berapa banyak Anda tahu dalam diri Anda paling dalam, kayaknya ada sesuatu yang salah sama gigi saya. Tapi mau ke dokter gigi, biasanya apa? Takutnya bukan main, ya kan? Takut itu menunjukkan Anda enggak yakin dengan dokternya. Anda enggak yakin bahwa apa yang dokternya akan katakan itu untuk kebaikan Anda. Jadi pagi hari ini tangkap ini baik-baik. Pada waktu kita mulai meragukan, pada waktu kita takut, kita mulai menyembunyikan diri, tanda tanya besar. Sudahkah kita mengalami kasih Tuhan?
kasih yang memerdekakan kehidupan kita. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang dijanjikan adalah pertolongan, saudara. Tapi di ayat ini di-highlight dengan jelas, untuk mendapatkan pertolongan dan kasih karunia perlu apa? Perlu keberanian. Makanya pagi hari ini saya mau ajak kita, berani enggak untuk jujur? Jujur itu perlu berani. Jujur itu perlu berani. Apalagi kita punya Tuhan yang betul-betul mengasihi kita. Nomor satu, saudara, Anda harus berani jujur sama Tuhan. Harus berani jujur sama Tuhan. Dia begitu mengasihi. Kalau kita menutupi, kenapa nggak buka, saudara ya? Saudara, saya teringat sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara pernah dengar Yudas ya? Yudas Iskariot, nama Yudas Iskariot. Yudas itu sebetulnya nama yang bagus, saudara. Tapi kenapa sekarang nggak ada orang yang kasih nama Yudas, saudara? Karena Yudas identik sama pengkhianat. Yudas identik sama sebuah kesalahan besar. Padahal Yudas punya kesempatan yang sama, saudara. 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu dia mencuri uang dari kas pelayanan, apakah Tuhan Yesus nggak tahu? Kemungkinan besar tahu. Tapi yang jadi masalah adalah Yudas tidak mau terbuka, nggak mau jujur. Ada orang yang berkata, kan memang Yudas dinubuatkan untuk mati seperti itu. Saudara nanti boleh baca dalam Alkitab. Ya, Anda boleh baca dalam Alkitab. Inilah kasihnya Tuhan begitu luar biasa. Di dalam Alkitab, semua nubuatan yang tertulis adalah nubuatan bahwa Yudas akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi tidak ada nubuatan yang mengatakan bahwa Yudas akan mati bunuh diri. Anda coba cari sendiri dalam Alkitab. Gak ada. Artinya apa? Saya percaya betul. Seandainya Yudas, dia memutuskan untuk jujur, terbuka sama Tuhan. Tuhan, selama 3,5 tahun ini aku melakukan ini. Ada pemberesan, saudara. Ceritanya mungkin lain, saudara. Bahkan setelah dia mengkhianati pun, ceritanya lain. Ceritanya menjadi seperti itu karena apa? Dia setelah mengkhianati, dia menyesal. Yudas menyesal. Tapi kesalahannya adalah ini. Dia menyesal kepada orang yang salah. Kepada siapa? Kepada imam-imam. Pada waktu dia menyesal, bukan diterima, tapi bilang apa urusannya buat kami. Dan setelah dia dengar perkataan itu, dia pergi dan menggantung dirinya. Jadi jujur dengan orang yang tepat sangat memerdekakan. Jujur kepada orang yang salah sangat amat fatal. Paham ya? Jadi Tuhan pagi hari ini mengundang kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari masuk perjamuan kudus dengan hati yang betul terbuka. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Kristus. Buka hati kita, tidak ada yang perlu tutup-tutupi. Tuhan, aku belum ini. Terbuka sama Tuhan. Karena hanya dengan terbuka, kita betul-betul bisa mengalami pemulihan, kita bisa mengalami kesembuhan, dan kita bisa mengalami yang namanya sehat.